Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah dari kuartir cabang Ancu Penggalang Putri. Saya bergabung di Kuarcap Kota Bogor tahun 2019. Kemudian langsung kita bergabungnya di Bina Muda sebagai Ancu, namanya Ancu Penggalang Putri. Sebetulnya kalau diceritakan tidak bermimpi untuk bergabung di Kuarcap, saya tidak bermimpi. Itu terjadi ketika tahun tersebut saya dipanggil oleh Wakabina Muda, kebetulan sebagai ketua harian, untuk bergabung. Kemudian begitu datang, kebetulan memang saya banyak yang kenal, jadi begitu sampai ke Kuarcap bergabung tidak ada masalah. Jadi mereka sudah saling mengenal, saya sudah mengenal satu sama lain gitu. Hanya waktu itu agak ragu-ragunya, masalahnya saya kan andalan siaga. Setelah andalan siaga, saya langsung jadi andalan penggalang gitu. Mampukah saya, karena kan siaga dengan penggalang itu lebih berbeda ya, berbeda anak usia gitu. Biasanya seperti guru TK, otomatis sekarang harus agak sedikit, kalau bertemu dengan anak-anak penggalang harus agak tegas sedikit begitu. Karena lebih besar ya. Iya. Oke. Waktu diminta bergabung itu ingin menyelesaikan agenda yang belum selesai. Bertambah lagi ada agenda yang cukup besar yang menanti, artinya waktu itu kita ada persiapan jambore cabang. Pertama sih bukan jambore cabang ya, ada kegiatan kalau nggak salah Dian Pindru dulu, setelah Dian Pindru ada LKBBT, setelah LKBBT kita juga ada kegiatan yang cukup besar, yaitu kegiatan jambore cabang yang sama sekali saya masih buta gitu, belum mengerti apa-apa, tapi kakak saya, Kak Maman, selalu berupaya mendorong, pasti bisa dengan belajar, ayo kita belajar bersama, ayo kita pecahkan bersama, ayo kita laksanakan bersama. Alhamdulillah itu terlaksana. Ketika jambore cabang sedang bergulir, kita otomatis kita melihat yang ke belakang. Waktu itu kan jambore dilaksanakan di Cibubur. Nah setelah itu, bagaimana nih, jambore harus bisa lebih bagus. Kemudian setelah itu kita datang ke Cibubur lah. Pas begitu datang ke Cibubur, ternyata setelah kita buat tim dulu ya, waktu itu buat tim, kita survei ke Cibubur. Ternyata anggaran yang di Cibubur itu cukup fantastis. Bisa tidak, mampu tidak, tapi kita akhirnya cari solusi ke Wakabina Muda. Kata Wakabina Muda, kita buat tim dulu aja. Kemudian kita membuat tim terdiri dari 10 orang, namanya tim Pokja namanya waktu itu. Kemudian ketika sampai tim Pokja, saya itu kan seperti saya ceritakan, saya tidak tahu sama sekali ya, buta gitu tentang organisasi, apalagi suatu kegiatan yang besar sekota gitu. Kemudian saya hanya kata tim Pokja, apa sih kemauan Kahani seperti apa gitu. Saya itu jambore itu saya ingin seperti arahan Wakabina Muda. Coba jambore itu jambore, tidak ada lomba. Jambore itu pesta, biarkan anak-anak berpesta, tetapi berpesta bukan berarti pesta pora gitu, tapi berpesta di kegiatan pramuka. Akhirnya kita ngobrol di Pokja. Saya di jambore itu menginginkan konsep saya itu anak-anak itu diperkenalkan tentang saka, karena kan kita banyak saka, ada 9 saka. Jadi ingin anak-anak diperkenalkan tentang saka, diperkenalkan tentang teknologi, diperkenalkan tentang life skill, diperkenalkan juga tentang dunia hiburan, diperkenalkan juga tentang waktu itu tentang untuk
penanggulangan bencana, Oke. dan segala macam gitu. Saya menginginkan begitu. Akhirnya tim Pokja tersebut mengkonsep. Setelah dikonsep, begini bukan, akhirnya kita kumpul lagi. Akhirnya setelah dikonsep oleh tim Pokja, kemudian kami membentuk Panlak namanya, panitia pelaksana. Dari panitia pelaksana tersebut akhirnya kita masih seputar mencari anggaran ke sana kemari. Nah, kemudian suatu hari saya datang ke namanya ke Borces. Nah, begitu saya sampai ke Borces, saya ketemu dengan pemimpin Borces. Saya tawarkan, Pak Mustahidin namanya ya, Pak Haji Mustahidin. Pak, kita mau jambore loh. Di mana? Di Cibubur. Jambore cabang. Bapak bisa nggak tampil menjadi seorang tokoh gitu? Kata dia, menjadi tokoh boleh tuh. Seperti apa sih kegiatannya? Saya jelaskan gini-gini. Kemudian kata dia, Cibubur jauh ke Hani, saya bilang. Terus gimana kalau di tempat saya gitu, di Borces. Yeah. Tempatnya Borces sedikit, bukan di sini, kata dia. Kita ke Bantar Kambing. Terus besok ke Hani ke sini, terus kita berangkat ke Bantar Kambing. Akhirnya kita sama dia, besoknya saya bersama Kalina, bersama Panlak yang lain, bersama Kayudi, kita dibawa ke sana ke Borces. Saya di sana ada tanah katanya 8 hektar yang sudah dibangun kolam renang, yang sudah dibangun masjid, dan mau dibangun universitas. Akhirnya kami datang ke sana. Pas datang ke sana ternyata merasa cocok. Tapi tetap kami dengan program kami yang pertama dulu. Akhirnya tersebut kita hitung-hitung lagi anggaran gitu. Kalau di Borces segini, kalau di Cibubur segini. Akhirnya saya bawa ke Waka Bina Muda, Kak Maman, kata Kak Maman, ayo kita berangkat langsung kita ketemui Pak Ade. Kemudian saya bersama Kak Maman bertemu dengan Kak Ade mengungkapkan gitu. Mengungkapkan ini loh Kak, kalau di Cibubur berapa, kalau di Cibubur segini anggarannya, sedangkan Kak Ade langsung mengkat jambore ini anggarannya tidak boleh lebih dari 100.000 per anak, dan anggarannya boleh dibiayai oleh bos APBN atau APBD, kata Pak Ade. Akhirnya setelah itu, waktu itu sudah ACC, saya lebih setuju di Bogor karena tidak memakan anggaran banyak. Setelah itu kemudian kita ada pertemuan lagi. Pertemuannya waktu itu bulan puasa. Begitu ada pertemuan lagi, saya sampaikan kembali kepada Kak Warca. Kebetulan di sana waka-waka semua kumpul, ada Waka Binawasa, Waka Abdimas, sarana prasarana dan lain-lain, semua kumpul di sana. Kemudian kita sampaikan juga ya proposal kita sampaikan juga rencana kita. Ternyata sambutannya alhamdulillah baik. Bahkan waktu itu langsung ada Bu Arni, Kak Hani nanti ditunggu di kantor dinas, kita bicarakan masalah anggaran. Alhamdulillah dapat sambutan. Akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol datang ke dinas, akhirnya dinas juga bagian bos menyetujui anggaran itu boleh dipergunakan. Nah, dari anggaran tersebut akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan jambore di Borces dengan anggaran satu orang anak pendaftaran 95.000 rupiah, kemudian per anak ya. Kemudian tenda mereka bawa sendiri, perlengkapan masak, makan semua mereka bawa sendiri. Kemudian bindampingnya juga harus ikut. Kemudian tidak disangka dari perkiraan jumlah yang akan hadir 3.000, ternyata begitu datang yang hadir 4.500. Wah, ya, banyak banget gitu. Suatu kegiatan yang cukup besar, yang tidak disangka-sangka, serasa mimpi gitu. Seorang yang baru baru berkecimpung di organisasi gitu. Ini mimpikah saya gitu. Ternyata alhamdulillah dengan kerjasama dari semua rekan-rekan Bina Muda, Binawasa, Abdimas, kemudian Kominfo,
Orgakum, semua kita bergabung menjadi satu tim yang kuat, satu tim yang solid, sehingga kegiatan tersebut bisa dilaksanakan. Terima kasih buat semua yang ada, para andalan, para waka yang ada di Kuarcap. Semoga saya merasa puas, dan semoga dukungan dan support yang telah dilaksanakan itu menjadi sebagian dari amal-amal kakak-kakak semua. Sukses yang pertama adalah kerjasama, kemudian saling percaya, kemudian artinya tidak saling mengandalkan. Jadi kita punya porsinya masing-masing. Bagian teknologi ada di teknologi, bagian sapras ada di sapras. Memang penempatannya, jadi penempatan orang-orang sesuai dengan kompetennya. Mereka kompetennya di bidang teknologi, di teknologi. Mereka kompetennya di administrasi, mereka kompeten di seni, dia di seni. Jadi kemudian kerja sama tersebut dipupuk, kemudian dijalin, kemudian menjadi satu ikatan, menjadi satu persatuan yang tidak tergoyahkan. Artinya itulah saling terbuka, saling percaya gitu, yang terutama begitu. Ada kegiatan yang belum terlaksana di Bina Muda, yaitu saya ingin, kalau sekarang kan kita sedang Garuda, sebentar lagi kita beres Garuda. Apa tuh Garuda? Pramuka Garuda itu adalah pramuka yang tingkatannya lebih tinggi. Kalau di siaga paling tinggi ada siaga Garuda, ada penggalang Garuda, ada penegak Garuda, ada pandega Garuda. Sekarang sedang dilaksanakan penilaiannya. Mudah-mudahan pertengahan Agustus kita sudah selesai. Kemudian dilaksanakannya secara daring. Kemudian untuk kedepannya saya ingin ada kegiatan tentang lomba kegiatan kepramukaan yang dikelola khusus oleh Bina Muda, artinya atau oleh Kuarcap. Nanti dari kegiatan tersebut akan menghasilkan atau anak-anak yang lomba tersebut bisa lebih maju kegiatan pramukanya, kemudian dia bawa juga ke tingkat sekolah yang lebih lanjut. Artinya kalau dibilang, jadi satu kegiatan, pokoknya lomba kegiatan pramuka tapi bentuknya seperti pancalomba gitu. Satu orang anak menguasai 5 kegiatan kepramukaan yang dilombakan. Itu cita-citanya. Sebetulnya cita-cita itu akan terlaksana ketika belum COVID kan, ternyata. Jadi rencanakan Iya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau terpilih lagi di Bina Muda, karena kita sebentar lagi kan mau musyawarah cabang. Kalau terpilih lagi mungkin itu akan dilaksanakan. Itu satu. Kedua, kita juga ingin LT3. Jadi kegiatan lomba tingkat di cabang itu belum terlaksana. Kemudian saya juga ingin mendukung kegiatan yang kegiatan namanya perkemahan karakter yang akan nanti ini idenya dari Wakabina Muda. Perkemahan yang dilakukan panitia hanya sebagai panitianya pramuka, anggota pramuka Bina Muda, sedangkan pesertanya adalah anak-anak yang bermasalah, yang suka tawuran. Itu kayaknya menantang banget gitu. Keren banget itu mudah-mudahan bisa terlaksana setelah COVID ini. Itu untuk para Kepsek, saya harapkan berikan atau dorong para pembina, dorong para peserta didik untuk ikut kegiatan pramuka, karena kegiatan pramuka ini adalah kegiatan yang cukup positif. Kegiatan pramuka ini membuat kita kuat, membuat kita nyaman, membuat kita senang, membuat kita happy. Pokoknya segera kalau ada kalau ada kegiatan pramuka, jangan jangan pura-pura. Masalah anggaran segala macam jangan dipikirkan. Insya Allah ada jalannya, karena pramuka adalah kegiatan yang positif. Happy birthday Pramuka, happy birthday Pramuka, happy birthday Pramuka, jayalah selalu. Pilau Kak Ade, semoga Kak Ade selalu sehat, semoga Kak Ade selalu bahagia.